Oke, jadi kisah ini dikirim sama kita yang bernama Dinda dari Kalimantan. Halo Dinda. Nah, jadi kisah ini tuh datang dari suaminya Dinda yang bernama Denny. Waktu si Denny ini lagi penyuluhan di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, Wak. Jadi cerita di tahun 2019, Denny sama tim kantornya ditugaskan dari kantor untuk mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan hutan di sebuah desa kecil yang kita sebutnya namanya Desa Awa. Nah, mayoritas warga di desa A ini adalah suku asli Kalimantan yang masih kental sekali dengan adat istiadatnya. Nah, di situ ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu dilarang masuk ke wilayah desa A pada hari tertentu setelah maghrib. Dinda di sini memilih untuk tidak menyebutkan langsung nama harinya tuh hari apa, Wak. Tapi biar gampang, biar memudahkan cerita, kita anggap aja itu tuh hari Rabu, Wak, ya. Jadi setiap hari Rabu malam orang tuh nggak boleh masuk ke desa itu. Nah, waktu itu Denny sama timnya nyampe di desa itu hari Selasa malam, Wak. Bukan Rabu malam nih, Selasa malam. Nah, akhirnya kedatangan mereka pun langsunglah disambut baik oleh Bapak Kepala Desa. Selayaknya menyambut tamu, Wak, Pak Kades ini juga menyuguhkan banyak sekali minuman, makanan, sambil juga mengajak mereka ngobrol-ngobrol. Nah, lalu di tengah obrolan soal kerjaan ini, Wak, di tengah-tengah obrolan itu udah agak santai nih, si Pak Kades itu bilang, "Mas, untung aja perjalanan kalian lancar dan bisa sampai di desa ini tepat waktu. Karena kalau misal kalian sampainya besok nih di hari Rabu malam, pasti nggak ada nih warga-warga di sini yang mau nerima kalian," kata si Pak Kades kayak gitu. Dengar itu nanya lah si Denny, "Loh, Pak, emang ada apa, Pak, sama hari Rabu malam? Itu tuh memang udah jadi pantangan di desa kami, Pak. Bahaya kalau ada yang melanggar. Dulu pernah ada kejadian orang yang melanggar pantangan itu dan sampai sekarang dia masih harus nanggung akibatnya, Pak," kata Kades. "Oh iya, Pak, emangnya kejadiannya gimana, Pak? Siapa yang udah langgar pantangan itu?" kata Mas Denny lagi kan. Pak Kades bilang, "Dia anak saya sendiri. Namanya Riko, Mas," katanya. Nah, karena penasaran, Denny sama timnya pun nanya lagi lah ke Pak Kades soal kejadian Riko ini. Pak Kades pun bercerita, Wak, dan inilah dia ceritanya. Inilah yang agak lain tuh ya. Nah, jadi, Wak, peristiwa horor yang dialami sama Riko ini terjadi di tahun 2010. Jadi pada saat itu Riko ini bekerja sebagai karyawan swasta di Pulau Jawa, Wak. Dia udah ngerantau di Jawa udah lumayan lama, 9 tahun. Tapi jarang pulang ke rumah, jarang pulang ke Kalimantan karena sedang menghemat biaya. Nah, pada suatu hari, ibunya Riko ini nelpon, "Nak, gimana kerjaan kamu di kantor? Kalau ada waktu lowong atau waktu luang, tolong sempetin pulang ya. Ini bapak kamu sakit, pengen ketemu sama kamu. Tapi ingat ya, Nak, jangan hari Rabu ya," kata ibunya kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini Riko udah tahu, Wak, soal pantangan itu. Pantangan nggak boleh balik hari Rabu karena sejak kecil dia tinggal kan di lingkungan masyarakat yang memang masih kental sama ritual ada di sana kan, apalagi di desa A ini. Tapi Riko sendiri orangnya itu agak skeptis, Wak. Jadi dia nggak begitu percaya tuh sama tahayul-tahayul kayak gitu. Selama ini Riko tuh ikut menjalankan tradisi di desanya yang cuma untuk menghormati para warga di sana aja. Akhirnya setelah omongin kayak gitu sama mamanya, Riko bilang, "Oh iya, Bu, baiklah. Riko usahakan pulang secepatnya ya. Nanti Riko coba cari jadwal yang aman biar bisa sampai di desa sebelum hari Rabu malam," kata si Riko kayak gitu. Dah, Riko pun ajuin block leave nih, ngajuin cuti ke kantornya. Dia pun mulailah nyari tiket penerbangan ke Kalimantan. Dan ternyata, Wak, penerbangan yang tersedia di dalam waktu dekat itu cuma ada di hari Selasa malam. Jadi ragu lah si Riko, kalau aku berangkat hari Selasa, waktunya terlalu mepet. Dari bandara ke desa aku atau ke desa A ini masih harus lewat jalur darat lagi, Wak. Itu juga belasan jam. Total perjalanan bisa sehari semalam. Kalau dihitung-hitung, aku baru akan sampai di desaku Rabu sore. Aman nggak ya, kata si Riko kayak gitu. Nah, di tengah keraguan itu Riko mikir lagi, yang jadi pantangan kan kalau misalnya masuk ke desa tuh Rabu malam kan. Berarti kalau misalnya aku datang pas hari Rabu sore, harusnya masih aman nih. Yaudahlah, aku berangkat aja lah. Semoga nggak ada apa-apa gitu. Ditambah lagi kan Riko juga agak skeptis kan, Wak. Dan ini dibelilah tiket hari itu. Jadi intinya dia tuh kemungkinan akan nyampe di desa sore. Adalah tuh kan, akhirnya setelah melewati perjalanan udara yang melelahkan, Riko pun sampailah di Kalimantan di Rabu dini hari. Tanpa membuang waktu lagi, Riko pun langsung melanjutkan perjalanan darat dengan naik mobil travel, Wak, menuju ke desanya dia, desa A. Dan waktu itu Riko adalah satu-satunya penumpang di travel itu, Wak. Dan di sepanjang perjalanan juga supir travelnya ini yang ngantarin Riko ini, Wak, banyak diam aja gitu. Di situ Riko tuh tahu betul kenapa nggak ada penumpang lain selain dia. Dan Riko juga tahu kenapa sopirnya dari tadi diam aja, Wak. Ini udah pasti alasannya karena pantangan yang sudah aku sebutkan tadi, Wak. Karena semua orang di sana tuh tahu betul kalau mereka tidak boleh masuk ke desa A pada hari
Rabu malam. Pak sopirnya juga tahu, cuman dia nekat nganterin si Riko karena Riko mau ngasih bayaran lebih gitu kan. Kira udah tuh pakailah dia sendiri doang yang di sana. Orang nggak ada yang berani ke sana, apalagi Rabu malam gitu kan. Dah. Nah, karena Pak sopirnya tuh ya udah cuman diam aja, Riko juga ikutan diam. Jadi sepanjang perjalanan yang 12 jam itu mereka nggak saling ngobrol, Wak. Sampai akhirnya waktu mereka memasuki area hutan, Wak. Dari kejauhan Riko tuh ngelihat ada laki-laki macam bapak-bapak gitu pakai topi caping, bajunya lusuh kali, lagi jalan sendirian macam orang baru balik beladang, Pak. Dan pas mobil mereka ngelewatin dia, Riko nggak sengaja noleh ke belakang. Dia mau ngelihat nih laki-laki itu siapa gitu kan. Waktu dia tengok ke belakang nggak ada laki-laki itu. Waktu lewat masih kelihatan. Waktu dia tengok ke belakang udah nggak ada, hilang. Nah, di saat yang sama Pak sopir ini tiba-tiba panik, dia langsung negur si Riko, ngebentak, jangan nengok ke belakang Mas, jalan ke belakang, udah fokus aja ke depan, katanya. Oh iya Pak, maaf gitu. Bapak tadi ngeliat nggak orang itu? Kok tadi waktu saya tengok ke belakang nggak ada ya Pak? Gitu. Udah Mas, udah nggak usah dilihat, itu saya yakin bukan manusia. Udah jangan bahas lagi, takutnya dia numpang, kata bapaknya. Langsung panik, Pak. Nah, setelah ditegur sama Pak supir, dah Riko diam aja tuh, dia nggak mau lagi noleh ke belakang ya kan. Sementara Pak sopir kembali diam lagi sambil mengendarai mobilnya dengan agak ngebut nih. Gara perjalanan ke desa masih jauh, Wak. Ini belum apa-apa udah tengok kayak gitu, baru juga masuk hutan ya kan. Udah lah, ngebut lagi. Nah, di tengah jalan apesnya, Wak, ban mobil mereka pecah tiba-tiba. Pak sopir panik, langsung lah itu kan keluar mobil buru-buru lah ganti bannya pakai ban cadangan. Memang kan dibawa sama si bapak. Nah, di situ Pak sopirnya bilang, "Duh Mas, ini bannya malah pecah. Kayak kita bakal telat ini sampai ke desa A. Kalau langit udah gelap, saya nggak berani Mas masuk ke sana. Mas ya maaf kali ini Mas, saya kembalikan juga duit Mas, nggak apa-apa gitu." Riko bilang, "Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, udah Bapak nggak usah takut. Nanti Bapak antarnya saya sampai ke gerbang desa saya tuh. Udah Bapak nggak usah masuk, biar saya sendiri jalan masuk sana," kata dia. Dah Pak sopir pun setuju. "Maaf ya Mas, ya nggak apa-apa, ya udah Pak, nggak apa-apa." Gitu. Dah. Setelah urusan beres, negosiasi tadi juga udah selesai, Riko sama supir ini pun lanjutlah itu perjalanan. Dan sesuai dugaan, Wak, perjalanan mereka memang molor kali. Mereka baru sampai di gerbang desa A, pas sekali menjelang maghrib, Wak. Udah mau gelap nih kan. Sopir pun langsung menurunkan Riko di sana, barang-barang diturunin. "Maaf ya Mas ya, saya betulan nggak berani." "Udah Pak, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, saya jalan aja," kata Riko. Masih harus jalan lagi nih, Wak, sampai untuk bisa nyampe ke rumahnya sekitar 15 menitan. Jalan gitu. Pergilah bapaknya. Suasana desa tuh sepi kali, Wak. Nggak ada yang lalu lalang ataupun dia sekedar duduk-duduk di teras tuh nggak ada. Padahal baru menjelang maghrib nih, udah nggak ada, udah sepi kali. Nah, pas Riko lewat ke desanya itu, dia notice ada beberapa warga yang ngintip dia dari jendela rumah, ya kan. Terus nggak lama kemudian, waktu dia lewat ini, beberapa warga juga langsung matiin lampu luar rumah mereka, Wak. Langsung ngebatin sedikit. Ini nggak tahu mereka kok kayak takut kali ngeliat aku gitu. Aku jalan, terus jalan, udah agak gelap nih, gelap. Dia masih menahan rasa herannya, tapi dia jalan aja. Lalu beberapa menit kemudian sampailah dia di depan rumah, Wak. Dia langsung disambut sama mamanya. Nengok kedatangan Riko, tegang langsung mamanya.